Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pasar tenaga kerja. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa itu tenaga kerja sampai dengan bagaimana cara pembentukan upah terjadi pada pasar tenaga kerja. Ketika berbicara pasar tenaga kerja tentu saja terbentuk dari permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang terjadi di suatu masyarakat. Ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat yang terjadi di suatu masyarakat, tentu saja permintaan terhadap barang dan jasa itu akan direspon oleh produksi. Dengan semakin meningkatnya permintaan barang dan jasa, tentu saja proses produksi akan bergerak seiring dengan meningkatnya permintaan barang atau jasa. Ketika proses produksi itu meningkat, tentu saja lapangan kerja itu akan meningkat cukup tinggi pula seiring dengan meningkatnya produksi yang terjadi. Dengan semakin meningkatnya lapangan kerja yang ada, tentu saja pengangguran itu akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya pengangguran, maka secara otomatis setiap individu itu akan mendapatkan yang namanya upah atau gaji. Sehingga dengan semakin banyaknya permintaan barang atau jasa, tentu saja produksi yang nantinya dihasilkan juga akan meningkat. Dengan meningkatnya produksi, maka lapangan kerja yang tersedia juga akan semakin meningkat, sehingga upah yang nantinya diterima oleh setiap pekerja itu akan semakin meningkat. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwa dengan semakin banyaknya seseorang atau individu mengkonsumsi barang atau jasa, itu juga akan berdampak pada upah yang nantinya diterima oleh setiap pekerja. Semakin banyak barang dan jasa yang diminta, maka upah yang diterima oleh para pekerja juga tentu saja akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya upah para pekerja, tentu saja itu akan menambah biaya produksi. Jadi di sini bisa kita ketahui bersama bahwa ketika upah itu meningkat, tentu saja biaya produksi terhadap barang atau jasa yang dihasilkan juga pasti akan meningkat. Yang nanti akhirnya ketika biaya produksi itu meningkat, maka secara otomatis harga terhadap barang atau jasa itu juga pasti akan ikut meningkat. Dalam era pandemi, tentu saja kesempatan kerja, pengangguran yang terjadi di suatu daerah, di suatu negara tentu akan terganggu. Di sini kita akan perlihatkan efek dari pandemi yang mempengaruhi pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia. Di sini dapat kita lihat bahwa di Indonesia terdapat sekitar 205,36 juta orang yang termasuk dalam kategori usia kerja. Di mana pada saat pandemi ternyata terdapat 9,30% terdampak pandemi, sehingga bisa kita katakan terdapat 19,10 juta orang pengangguran akibat efek dari pandemi. Di mana di situ dapat kita lihat bahwa sekitar 15,72 juta orang ya, mereka dikategorikan sebagai bekerja dengan pengangguran jam kerja, yaitu dengan artian bahwa untuk menghindari pengangguran yang terjadi di Indonesia, maka perusahaan akan berusaha mengefisiensikan jam kerjanya, di mana jam kerjanya yang semula kita bisa katakan tenaga kerja itu dibayar 1 hari kerja, tetapi dengan adanya efek pandemi maka mereka hanya dipekerjakan dalam jam kerja pendek, yaitu di situ sekitar 15,72 juta orang. Kemudian
Ada yang memang mereka karena adanya efek pandemi maka mereka dikatakan tidak bekerja sama sekali, ya, karena efek COVID, yaitu sebanyak 1,11 juta orang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ketika kita berkaca terkait dengan angka pengangguran yang terjadi di Indonesia akibat dari adanya COVID itu dari 100% itu hanya ada 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID, dan 15,70 juta orang untuk menghindari pengangguran mereka akan tetap dipekerjakan walaupun gaji yang mereka terima itu tidak full. Untuk menghindari angka pengangguran yang melonjak terlalu tinggi, akhirnya di sini mereka dipekerjakan dengan istilahnya di situ adalah pengurangan jam kerja. Kemudian ketika kita coba lihat tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia mulai dari Februari 2020 sampai dengan Februari 2021, di sini terlihat peningkatan angka pengangguran paling banyak dari Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 masih didominasi pengangguran yang terjadi di perkotaan. Ya, jadi di Indonesia itu yang paling banyak tingkat pengangguran itu justru ada di daerah perkotaan. Nah, puncaknya ketika kita coba lihat di Februari, Agustus sampai dengan Februari 2021, yang paling besar terjadi pada bulan Agustus 2020. Sedangkan untuk kalau kita lihat berdasarkan gender, di situ ternyata penduduk berjenis kelamin laki-laki tingkat penganggurannya jauh lebih tinggi daripada penduduk berjenis kelamin perempuan. Nah, dengan semakin adaptasinya pemerintah, dengan semakin bagusnya pemerintah mengadaptasi atau membuat kebijakan terkait dengan COVID, ya, maka di sini bisa kita lihat pengangguran yang semula tinggi di Agustus itu mulai perlahan landai di Februari. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan pasar tenaga kerja, tentu nanti kita akan membedakan SDM itu terbagi menjadi dua, yang kita sebut dengan angkatan kerja dan yang kita sebut bukan angkatan kerja. Nah, ketika kita mengatakan SDM tersebut atau orang tersebut atau individu tersebut sebagai angkatan kerja, itu berarti adalah jumlah orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Nah, itu kita kategorikan angkatan kerja. Sedangkan yang dikatakan di luar angkatan kerja itu adalah yang tidak bekerja di pasar tenaga kerja ataupun yang memang sedang tidak mencari pekerjaan. Nah, sehingga ketika kita bicara pasar tenaga kerja, kita tidak akan berbicara terkait dengan umur ataupun gender. Tapi ketika kita bicara pasar tenaga kerja nantinya kita akan bilang yaitu antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, bagi seseorang yang sedang sekolah atau studi, walaupun katakanlah dia masuk dalam usia produktif, tetapi karena dia dalam mencari ilmu, katakanlah Anda sebagai mahasiswa, maka Anda bisa dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Nah, tetapi ketika Anda nanti lulus kemudian sudah memutuskan untuk tidak bersekolah tapi untuk berkarir, maka itu nanti yang kita sebut sebagai angkatan kerja. Kemudian dalam pasar tenaga kerja, di situ ada yang kita sebut dengan pasar tenaga kerja aktif. Nah, yang dikatakan pasar tenaga kerja aktif itu yang seperti apa? Nah, pasar tenaga kerja aktif itu dicirikan banyak sekali aktivitas seperti pemberhentian ataupun penerimaan para pekerja. Ya, jadi yang dikatakan pasar tenaga kerja aktif itu adalah di suatu daerah tersebut sering sekali terjadi pemberhentian atau sebaliknya
banyak karyawan ataupun masyarakat yang akhirnya kembali bekerja. Sehingga di sini kita bisa katakan banyak karyawan yang silih berganti menjadi pengangguran. Jadi yang dikatakan pasar tenaga kerja aktif itu nanti ada kalanya seseorang itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, tetapi ada kalanya seseorang itu bisa berhenti dari angkatan kerja. Ketika katakanlah di Indonesia itu sering sekali terjadi pemberhentian karyawan ataupun penerimaan karyawan dalam jumlah yang besar, maka bisa kita katakan pasar tenaga kerja di Indonesia merupakan pasar tenaga kerja aktif. Kemudian selain pasar tenaga kerja aktif, di sini kita juga akan mengenal yaitu pasar tenaga kerja sklerotik. Nah, pada pasar tenaga kerja sklerotik ini berkebalikan seperti pasar tenaga kerja aktif. Di pasar tenaga kerja sklerotik ini penerimaan karyawan ataupun pemecatan karyawan itu sangat jarang atau sangat rendah, sehingga ketika kita berbicara pengangguran, kalau kita bicara di pasar tenaga kerja sklerotik umumnya adalah stagnan, dari tahun tiap tahunnya selalu tetap. Sedangkan kalau pada pasar tenaga kerja aktif itu biasanya jumlah pengangguran itu bisa fluktuatif. Pada pasar tenaga kerja sendiri, pengangguran itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ketika pekerja itu dengan sukarela melakukan pengunduran diri, di mana alasan pengunduran diri itu biasanya adalah para pekerja berusaha meninggalkan pekerjaan lamanya dan mencari pekerjaan baru dengan harapan mendapatkan gaji atau upah yang jauh lebih besar. Kemudian pengangguran itu bisa juga terjadi karena katakanlah pemecatan atau PHK. Nah, jadi pada pasar tenaga kerja pada bab ini kita akan mengatakan bahwa pengangguran itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, secara sukarela seorang pekerja tersebut mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, memang dari pihak perusahaan melakukan pemecatan ataupun PHK. Di slide ini kita akan diperlihatkan terkait apa sih dampak dari pengangguran yang tinggi. Nah, dampak pengangguran yang tinggi itu tentu akan berdampak bagi para penganggur sendiri, kemudian bagi pekerja tentu juga akan ada permasalahannya. Nah, yang pertama kita akan lihat dari sisi pekerja atau orang yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ketika pengangguran memiliki tren yang cukup tinggi di suatu negara, maka resiko yang dihadapi oleh para pekerja adalah biasanya para pekerja itu menghadapi probabilitas yang lebih tinggi untuk kehilangan pekerjaan. Nah, ini bagi para pekerja ketika melihat tren pengangguran di suatu negara tempat dia bekerja itu mengalami tren kenaikan, maka efek yang ditimbulkan adalah kemungkinan besar probabilitas bagi pekerja tersebut untuk kehilangan pekerjaan cukup tinggi. Nah, sebaliknya ketika pengangguran di suatu negara tersebut mulai berkurang atau turun, maka probabilitas untuk seseorang yang bekerja terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan atau kehilangan pekerjaan tentu saja probabilitasnya juga akan rendah. Kemudian bagi penganggur sendiri seperti apa dampaknya ketika melihat angka pengangguran yang cukup tinggi? Nah, bagi para pengangguran ketika tren pengangguran di suatu negara tersebut meningkat, maka secara otomatis probabilitas seseorang untuk mendapatkan pekerjaan juga akan semakin rendah. Nah, sebaliknya ketika pengangguran di suatu negara itu semakin turun atau semakin rendah, angka penganggurannya semakin rendah, maka dampaknya bagi para pengangguran adalah tentu saja probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan itu akan semakin besar. Tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya upah. Dalam pasar tenaga kerja, untuk menentukan upah atau gaji
dari seorang pekerja itu bisa dilakukan oleh dua hal. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar. Nah, tawar-menawar kolektif atau yang kita sebut dengan kolektif bargaining itu adalah di mana akan ada negosiasi antara perusahaan dan para pekerja yang biasanya diwakili oleh serikat pekerja. Biasanya nantinya perusahaan akan menawarkan gaji yang dianggap layak, sedangkan dari para serikat pekerja nanti juga akan menawarkan gaji yang dianggap layak bagi sisi serikat pekerja, di mana nantinya baik dari perusahaan ataupun serikat pekerja nanti akan melakukan diskusi dan tawar-menawar, di mana nantinya ketika dikatakan serikat pekerja itu bisa memenangkan proyeksi tawar-menawar yang dilakukan dengan perusahaan, biasanya secara otomatis upah yang didapatkan itu sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh para pekerja. Selain itu, penentuan upah itu bisa juga dilakukan dengan melihat kondisi pasar tenaga kerja. Ketika penentuan upah dilakukan dengan melihat kondisi pasar tenaga kerja, biasanya upah itu umumnya bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja yang ada di suatu negara atau daerah. Ketika pengangguran di suatu daerah tersebut rendah, maka secara otomatis akan semakin tinggi upah yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi sebaliknya, ketika pengangguran itu semakin tinggi, maka secara otomatis upah yang dibayarkan akan semakin rendah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kalau kita berusaha membreakdown dan melogikakan, ketika pengangguran itu semakin tinggi, maka banyak orang yang nantinya menginginkan agar secepat mungkin bekerja. Nah, ketika melihat respon atau dampak seperti ini, maka pemilik perusahaan bisa menawarkan upah yang jauh lebih rendah daripada umumnya. Ketika masyarakat atau SDM-nya itu memang membutuhkan pekerjaan supaya mendapatkan upah, maka walaupun dengan upah yang kecil, maka SDM tersebut atau individu tersebut tetap akan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Tetapi sebaliknya, ketika angka pengangguran itu rendah, maka biasanya posisi tawar dari para tenaga kerja itu akan semakin kuat, sehingga upah yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan tentu saja akan semakin tinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk menentukan upah itu bisa dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar atau bargaining power. Ketika pekerja memiliki daya tawar yang tinggi, tentu saja nanti upah yang didapatkan tentu akan jauh lebih besar. Tetapi sebaliknya, ketika karyawan atau calon pekerja itu memiliki posisi tawar yang rendah, tentu saja karyawan harus mau mengikuti upah yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggantikan setiap pekerjanya ketika pekerja tersebut mengundurkan diri. Semakin mudah perusahaan mencari SDM pengganti, maka biasanya daya tawar bagi pekerja itu akan semakin rendah. Sebaliknya, ketika SDM yang nantinya akan keluar itu
sulit untuk mencari penggantinya, maka biasanya SDM atau pekerja yang bersangkutan itu memiliki daya tawar yang tinggi. Nah, kita bisa contohkan, misal katakanlah ketika kita membeli makanan katakanlah di KFC ataupun McD, di situ kita banyak menemukan para pekerja atau pegawai, di mana biasanya para pekerja atau pegawai itu memiliki daya tawar yang rendah. Kenapa? Ketika katakanlah salah satu pegawai KFC ataupun McD itu keluar atau mengundurkan diri, maka dengan mudah perusahaan itu bisa mencari penggantinya. Itu yang kita sebut dengan daya tawar SDM yang rendah atau daya tawar pekerja yang rendah. Sebaliknya ketika kita bicara daya tawar yang tinggi, katakanlah ketika Anda nanti bekerja di suatu perusahaan di mana job deskripsinya pekerjaan itu hanya Anda yang bisa, sedangkan orang lain itu tidak bisa, tentu saja Anda memiliki daya tawar yang tinggi kepada perusahaan, sehingga biasanya bagi pekerja yang memiliki daya tawar yang tinggi pasti akan memiliki upah atau gaji yang cukup besar. Semakin mudah perusahaan mencari pengganti pekerja, maka daya tawar pekerja akan semakin rendah, dan sebaliknya seperti yang kita contohkan di contoh yang tadi. Kemudian di sini juga daya tawar itu juga akan dipengaruhi oleh seberapa sulit pekerja untuk mendapatkan pekerjaan lainnya. Nah, ketika suatu pekerja itu mengundurkan diri di salah satu perusahaan, kemudian ingin melamar pekerjaan di tempat lain, dan dengan mudahnya mereka mendapatkan pekerjaan baru, maka secara otomatis dikatakan para pekerja itu memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika katakanlah kita memutuskan untuk keluar dari perusahaan kita, kemudian kita berusaha mengapply ke perusahaan baru tetapi cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti yang kita inginkan, maka itu yang dikatakan pekerja tersebut memiliki daya tawar yang rendah. Biasanya daya tawar pekerja itu bisa tinggi, bisa dilihat dari skill yang dimilikinya, kemudian pendidikan yang dimilikinya, serta pengalaman yang dimilikinya. Di situ dikatakan semakin mudah pekerja mendapatkan pekerjaan, maka semakin besar daya tawar yang dimilikinya, dan sebaliknya seperti yang dicontohkan di contoh yang tadi. Kemudian kita akan membahas apa itu upah efisiensi, bagaimana upah itu dikatakan efisien. Nah, biasanya perusahaan itu akan mau membayar jauh lebih tinggi daripada upah yang berada pada umumnya. Nah, contohnya katakanlah ketika di Malang, katakanlah upah yang berlaku untuk pekerja setiap bulannya adalah 3 juta, tapi ada perusahaan X itu berani membayar katakanlah di atas 3 juta. Nah, tujuannya apa? Alasannya adalah agar ada yang namanya upah efisiensi. Dengan kenaikan upah yang berbeda seperti pada umumnya, diharapkan setiap pekerja itu bisa semakin produktif dan loyal terhadap perusahaannya, karena mengingat perusahaan berani memberikan insentif yang cukup besar daripada umumnya. Nah, dengan adanya kenaikan upah, pembayaran upah yang lebih besar daripada umumnya juga bisa menurunkan tingkat perputaran pengangguran. Itu sudah jelas, karena ketika kita bekerja di suatu instansi di mana kita cukup banyak mendapatkan fasilitas dan upah atau gaji yang cukup tinggi, maka kita sendiri itu tidak akan berpindah ke perusahaan lain, karena kita sudah cukup nyaman mendapatkan fasilitas atau upah dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi yang dikatakan upah efisiensi itu adalah di mana perusahaan memang sengaja mau membayar upah jauh lebih tinggi daripada umumnya. Tujuannya agar yang pertama karyawannya bisa jauh lebih produktif, dan yang kedua perputaran pengangguran atau perputaran pekerja yang ada di perusahaan tersebut itu bisa semakin berkurang. Pengangguran yang lebih rendah itu pasti akan menimbulkan upah yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita berbicara Indonesia, katakanlah
dari tahun 2000 kemudian menuju tahun 2021, katakanlah kalau kita lihat katakanlah penganggurannya itu semakin tinggi, maka itu menunjukkan bahwa upah yang diberikan pasti akan lebih rendah. Sebaliknya, ketika kita melihat proyeksinya dari tahun 2020 ke 2021 ternyata pengangguran rendah, maka kita bisa simpulkan bahwa upah yang diterapkan di Indonesia dari tahun 2000 ke tahun 2020 ke tahun 2021 itu semakin meningkat. Nah, jadi suatu negara itu pasti akan berusaha untuk menurunkan angka pengangguran. Tujuannya cukup banyak, cukup kompleks. Salah satunya adalah supaya para pekerja itu bisa mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi. Kemudian di sini kita akan bahas kaitannya dengan upah, harga, dan pengangguran. Seperti yang sudah tertulis di model tersebut, dikatakan bahwa W sama dengan PE F dikalikan U kali Z, di mana W itu merupakan simbol dari upah. Upah itu banyak sedikitnya, besar kecilnya upah yang diberikan kepada pekerja itu akan dipengaruhi oleh yang pertama adalah tingkat harga yang diharapkan, kemudian seberapa besar tingkat pengangguran yang terjadi di daerah tersebut, kemudian adanya variabel atau faktor lain. Jadi setidaknya dengan adanya model ini kita akan mengetahui bahwa upah yang ada di suatu daerah atau negara itu pasti akan dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama adalah berapa tingkat harga yang ingin diharapkan oleh suatu perusahaan, kemudian tingkat pengangguran seperti yang kita sebutkan tadi. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tentu saja upah yang ada di suatu negara tersebut atau suatu daerah tersebut akan semakin rendah. Tetapi sebaliknya, ketika pengangguran itu rendah, maka secara otomatis upah yang didapatkan itu akan semakin banyak. Kemudian variabel atau faktor lain, seperti jaminan kesehatan, kemudian asuransi pengangguran. Semakin tinggi asuransi pengangguran yang didapat, tentu saja nanti upah itu akan jauh lebih tinggi juga. Tapi sebaliknya, ketika asuransi pengangguran, jaminan kesehatan itu semakin rendah, tentu saja upah yang didapat oleh masing-masing pekerja yang bekerja itu akan semakin rendah. Kemudian di sini kita akan membahas tingkat harga yang diharapkan, ya. Jadi ketika kita berbicara tingkat harga yang diharapkan dikaitkan dengan upah, tentu saja kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari pekerja, kemudian dilihat dari perusahaan. Tingkat harga yang diharapkan oleh para pekerja itu biasanya mereka itu tidak peduli terkait dengan berapa banyak rupiah yang mereka terima. Tetapi biasanya para pekerja itu lebih peduli kepada berapa banyak barang yang dapat dibeli dengan rupiah yang mereka punya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan, walaupun pekerja tersebut memiliki gaji atau upah cukup tinggi, akan tetapi pada saat itu dengan tingginya atau upah yang semakin besar tetapi tidak bisa membeli barang yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dikatakan itu bukan tingkat harga yang diharapkan. Jadi di sini harus disesuaikan antara gaji yang mereka terima yaitu oleh para pekerja juga harus disesuaikan dengan kondisi inflasi yang ada. Semakin tinggi gaji yang mereka harapkan tetapi ketika inflasi juga akan semakin tinggi, itu akan menjadi percuma. Jadi fokus pada tingkat harga yang diharapkan pada pekerja adalah dari gaji yang mereka punya itu berapa yang bisa diwujudkan menjadi barang, bukan dilihat dari berapa banyak rupiah yang mereka dapatkan. Nah, kemudian bagi perusahaan, ketika kita melihat tingkat harga yang diharapkan, ketika dilihat dari perusahaan sebenarnya itu tidak peduli dengan berapa nominal mereka harus membayar para pekerjanya. Yang dipedulikan oleh masing-masing perusahaan itu adalah biasanya mereka lebih peduli pada
ketika mereka membayar karyawannya, kira-kira karyawannya itu bisa seproduktif apa dan nantinya bisa menghasilkan barang seberapa banyak untuk dijual kembali. Dapat kita ketahui bersama dari pengertian ini bahwa sebenarnya perusahaan membayar berapapun para karyawannya itu tidak akan menjadi masalah, asalkan para karyawannya itu menebus dengan tingkat produktivitas dan barang yang cukup banyak sehingga nanti mampu menghasilkan laba yang cukup banyak bagi perusahaan. Peningkatan tingkat harga yang diharapkan ini menimbulkan nantinya peningkatan upah dalam proporsi yang sama. Jadi biasanya baik dari para pekerja ataupun perusahaan di tiap tahunnya upah yang dikenakan itu pasti akan mengalami kenaikan. Kenapa? Ya yang pertama tadi ketika dilihat dari pekerja itu menginginkan dengan upah yang mereka punya kira-kira mampu berhasil membeli barang berapa. Sedangkan bagi perusahaan mereka punya pilihan ketika ingin menjual barang yang cukup banyak dan berkualitas, tentu saja mereka harus mensejahterakan pekerjanya. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan tingkat nominal upah yang nantinya diberikan kepada para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Sekarang kita akan membahas apa itu tingkat pengangguran. Tadi dikatakan ketika tingkat pengangguran itu tinggi, maka upah itu yang diberikan kepada masing-masing pekerja akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat pengangguran itu rendah, maka upah yang diberikan kepada masing-masing pekerja itu akan mengalami kenaikan. Di slide ini itu dijelaskan jika upah ditentukan oleh tawar-menawar. Tadi sempat kita bahas yang kita sebut dengan tawar-menawar antara perusahaan dengan serikat pekerja. Biasanya ketika pengangguran itu meningkat, ya biasanya ketika pengangguran yang terjadi di suatu daerah itu mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, maka secara otomatis posisi tawar pekerja tersebut akan lemah. Kenapa posisi tawar pekerja tersebut akan lemah? Karena nantinya bagi para penganggur mau tidak mau mereka akan menerima gaji berapapun agar nantinya mereka bisa dapat bekerja di perusahaan tersebut sehingga mereka memiliki penghasilan kembali. Itu yang menyebabkan kenapa ketika tingkat pengangguran tinggi, posisi tawar yang dipunya itu semakin rendah bagi para pekerja. Peningkatan pengangguran itu menimbulkan penurunan upah nominal, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor lain yang nantinya itu bisa mempengaruhi besar sedikitnya upah yang didapat oleh para pekerja. Faktor-faktor lain yang kita bahas saat ini adalah yang namanya asuransi pengangguran. Apa itu asuransi pengangguran? Jadi asuransi pengangguran ini biasanya merupakan tunjangan yang diberikan kepada para pengangguran yang sebelumnya mereka bekerja dan kemudian mereka kehilangan pekerjaan. Asuransi pengangguran ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian di sini muncul pertanyaan, kenapa asuransi pengangguran itu bisa mempengaruhi besar kecilnya upah yang didapat oleh para pekerja? Di sini dikatakan ketika asuransi pengangguran itu semakin tinggi, maka upah yang didapat oleh para pekerja harusnya juga makin lama makin tinggi. Sebaliknya, ketika asuransi pengangguran itu semakin kecil, maka secara otomatis upah yang didapat oleh para pekerja itu makin lama makin kecil atau berkurang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan berusaha membreakdown dan memperjelas terkait dengan asuransi pengangguran dan hubungannya dengan upah. Di sini tadi dikatakan bahwa asuransi pengangguran itu diberikan kepada mereka yang tidak bekerja. Logikanya mereka tidak melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan bekerja, tetapi mereka mendapatkan uang. Secara otomatis bagi orang yang tidak bekerja saja mendapatkan jaminan atau tunjangan,
maka secara otomatis pekerja itu sudah selayaknya bisa juga mendapatkan upah atau gaji yang dianggap jauh lebih tinggi daripada asuransi pengangguran. Kenapa hal itu harus terjadi? Karena ketika upah yang didapat oleh seseorang itu ternyata jauh lebih rendah daripada asuransi pengangguran, maka secara otomatis seseorang akan berpikir mending tidak usah melakukan pekerjaan, atau mending tidak usah bekerja tetapi memutuskan untuk menganggur, karena bekerja pun akan percuma karena upah dan gaji yang diberikan ternyata masih jauh lebih kecil daripada asuransi pengangguran. Nah, itu logika yang bisa kita gunakan akhirnya, sehingga kita akan bilang ketika asuransi pengangguran itu katakanlah ada di ring 1 juta, maka seharusnya upah yang didapat oleh para pekerja itu harus di atas 1 juta. Nah, supaya kenapa? Supaya seperti tadi kita logikakan seperti tadi, ketika asuransi pengangguran itu sebanyak 1 juta tetapi upah yang didapat ketika kita bekerja itu hanya katakanlah 500.000, maka secara otomatis di periode berikutnya seseorang memilih untuk tidak bekerja saja. Mereka lebih suka mengandalkan asuransi pengangguran karena dengan menjadi pengangguran ternyata tunjangan atau santunan yang diberikan oleh pemerintah jauh lebih tinggi ketika mereka bekerja. Nah, itu jadi asuransi pengangguran dan upah ini punya hubungan positif. Ketika asuransi pengangguran naik, maka selayaknya upah itu akan jauh lebih tinggi kenaikannya daripada asuransi pengangguran. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan penetapan harga. Bagaimana perusahaan itu bisa menetapkan harga terhadap barang dan jasa yang sudah diproduksinya dan siap untuk dijualkan. Jadi bagaimana mereka menghargai barang yang sudah diproduksi. Nah, tentu saja ketika ingin menghargai barang yang ingin diproduksi kemudian dilepas ke pasar, perusahaan akan melihat dari biaya yang diperlukannya. Selayaknya atau sewajarnya perusahaan tidak akan melepas harga di bawah biaya produksi. Biasanya perusahaan akan melepas barang atau jasa yang sudah dibuatnya atau sudah diproduksinya itu di atas biaya produksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketika kita berbicara biaya yang diperlukan atau biaya produksi, kita akan erat kaitannya dengan yang namanya fungsi produksi. Baik di makro ataupun mikro sebenarnya sama ketika kita bicara fungsi produksi, di mana biasanya ketika kita bicara output yang dihasilkan atau key itu berasal dari modal, kemudian sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia dan teknologi. Jadi perusahaan itu dalam memproduksi suatu barang atau jasa, mereka tidak akan terlepas dari berapa sih modal yang diperlukan, kemudian sumber daya alam yang digunakan itu berapa, kemudian berapa biaya untuk meng-hire SDM atau karyawan yang dia punya, plus penggunaan teknologi. Semakin besar biaya modal SDA, SDM, dan teknologi, tentu saja biaya yang diperlukan itu juga akan semakin tinggi. Akan tetapi sebaliknya, ketika modal SDA, SDM, dan teknologi itu menurun biayanya, maka secara otomatis penetapan harga terhadap barang atau jasa itu juga akan semakin menurun. Nah, itu ketika kita kaitkan dengan mata kuliah mikroekonomi yang sudah Anda pelajari. Nah, kemudian di makroekonomi sendiri seperti apa? Di makroekonomi juga sama, ada modal, SDA, SDM, dan teknologi. Nah, tapi untuk saat ini kita akan berkonsentrasi ke pasar tenaga kerja. Nah, sehingga kita akan bilang Y itu sama dengan A kali N, di mana artiannya output yang dihasilkan itu mau tidak mau akan tergantung dari seberapa banyak lapangan kerja yang ada yang nantinya bisa menyerap para pekerja. Jadi sederhananya, makin banyak produksi barang yang diinginkan oleh perusahaan, maka sebenarnya akan berbanding lurus dengan peluang lapangan pekerjaan yang ada. Kalau ingin memproduksi barang lebih banyak, maka mau tidak mau
seorang produsen atau dalam hal ini perusahaan itu harus mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak atau cukup tinggi. Ketika lapangan kerja yang tersedia cukup banyak, tentu saja akan menyerap sumber daya manusia yang cukup banyak pula. Dengan semakin banyak sumber daya manusia, maka diharapkan nanti output barang yang diproduksi di perusahaan tersebut juga akan semakin jauh lebih banyak. Nah, itu adalah sedikit gambaran terkait dengan penetapan harga. Nah, kalau di mikro kita punya tadi 4, yaitu modal, SDA, SDM, dan teknologi. Nah, sedangkan di makroekonomi sebenarnya juga sama, ada modal, SDA, SDM, dan teknologi. Tapi khusus di pasar tenaga kerja ini kita akan mengatakan bahwa output yang dihasilkan di suatu daerah atau perusahaan itu tergantung dari banyak sedikitnya lapangan kerja yang ada. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, maka secara otomatis normalnya adalah output yang diciptakan atau bisa diciptakan oleh perusahaan itu akan semakin jauh lebih besar. Nah, kemudian di pasar tenaga kerja ini kita memiliki yang namanya penyederhanaan fungsi. Yang semula kita punya Y itu dipengaruhi oleh A dikalikan N, di mana Y itu kita sebut output tadi, kemudian A itu kita bicara produktivitas, dan N itu adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, kita di sini akan menganggap produktivitas seseorang itu kita anggap konstan, jadi kita anggap sama. Produktivitas yang sama itu seperti apa? Adanya penambahan satu pekerja itu akan menambah tambahan satu output barang. Nah, ketika pekerjaannya menambah 2, maka secara otomatis outputnya juga akan bertambah 2, sehingga kita akan bilang Y itu sama dengan N. Dengan ini dapat dikatakan bahwa untuk memproduksi barang bertambah jauh lebih banyak, katakanlah memproduksi 1, memproduksi 2, memproduksi 3, dan seterusnya, tentu saja jumlah penambahan output itu harus disamakan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, sehingga kita akan mengatakan dalam makroekonomi, terutama dikaitkan dengan pasar tenaga kerja, kita akan bilang ketika output di suatu daerah atau negara itu ingin bertambah, baik barang atau jasanya, maka sudah selayaknya di daerah tersebut atau di bangsa tersebut harus menambah kapasitas penyerapan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan itu ditambah kapasitas penyerapannya, maka secara otomatis output yang dihasilkan di suatu negara akan semakin jauh lebih banyak. Tetapi ketika output itu semakin berkurang, maka kita bisa katakan bahwa implikasinya adalah ketika outputnya semakin berkurang, ternyata penyerapan tenaga kerja yang terjadi di suatu daerah tersebut semakin sedikit. Pada tingkat pengangguran tertentu, ya, tunjangan pengangguran yang lebih tinggi itu pasti akan menimbulkan upah real yang lebih tinggi. Tadi sudah dikatakan tunjangan pengangguran itu akan berdampak kepada upah. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, ketika seseorang yang tidak bekerja itu mendapatkan penghasilan berupa tunjangan pengangguran, maka secara otomatis normalnya adalah orang yang bekerja harusnya dibayar dengan upah yang jauh lebih tinggi daripada besarnya tunjangan pengangguran. Ketika pemerintah atau perusahaan tidak merespon hal itu, maka biasanya orang lebih suka menganggur, mengingat katakanlah upah yang didapat itu jauh lebih kecil daripada besarnya tunjangan pengangguran yang sudah disediakan. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi itu diperlukan untuk membawa upah real kembali ke tingkat yang bersedia dibayar oleh perusahaan. Nah, kemudian ketika kita melihat kacamata upah dilihat dari perusahaan, ya, katakanlah perusahaan tersebut tidak menginginkan membayar kenaikan upah para pekerjanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mengurangi kenaikan upah dari
dari yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya, mau tidak mau harus ada kondisi di mana pengangguran ya itu memiliki tren kenaikan. Nah, ketika pengangguran itu memiliki tren kenaikan, maka secara otomatis upah itu bisa diturunkan. Karena katakanlah awalnya kita bekerja, kemudian kita menganggur. Nah, awalnya kita bekerja dengan gaji 5 juta, kemudian menganggur dikarenakan pandemi ataupun PHK katakanlah. Kemudian ada lowongan pekerjaan di mana upah yang ditawarkan kurang dari gaji kita sebelumnya. Katakanlah upah yang ditawarkan turun dari 5 juta menjadi 4 juta. Nah, maka secara tidak langsung ya perusahaan mampu menurunkan biaya untuk membayar karyawannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tadi dengan semakin tingginya angka pengangguran di suatu daerah, maka secara otomatis upah yang dibayarkan itu akan semakin berkurang. Nah, pengangguran yang lebih tinggi itu diperlukan untuk membuat pekerja menerima upah real yang rendah yang menyebabkan peningkatan pengangguran alami. Nah, jadi ketika kita bicara dari sisi perusahaan seperti tadi, ketika perusahaan itu ingin menurunkan gaji perusahaan atau gaji para pekerjanya, mereka harus melihat dulu tren pengangguran yang terjadi di daerah tersebut. Kalau trennya penganggurannya makin lama makin rendah, maka secara otomatis perusahaan tidak akan bisa menurunkan upah real yang akan diberikan oleh para pekerjanya. Tetapi ketika katakanlah pada saat pandemi sehingga pengangguran itu semakin tinggi, semakin banyak karena perusahaan itu banyak mem-PHK karyawannya, nah, dimana sebelumnya banyak seseorang itu yang berpenghasilan kemudian tidak berpenghasilan. Nah, ketika hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan, maka sebenarnya perusahaan itu bisa merekrut karyawan atau pekerja dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Demikian terkait dengan materi pasar tenaga kerja. Jadi ketika kita bicara pasar tenaga kerja, kita akan mendapatkan apa itu pasar tenaga kerja, mulai dari angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kemudian bagaimana cara menentukan upah, kemudian faktor-faktor apa saja yang nantinya mempengaruhi upah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.